Pemirsa, kembali lagi dalam program Kriminal Menyikap Tabir bersama saya, Vena Kintan. Kali ini kami akan mengangkat kasus tewasnya penderita gangguan jiwa yang dianiaya hingga tewas oleh sekelompok warga di Kampung Cibingbin, Desa Padamulya, Cianjur, Jawa Barat. Lalu seperti apa kronologi sebenarnya kasus ini dan bagaimana penangkapan para pelaku penganiayaan ini? Berikut tayangannya. Saya ambil si kayu setek karena dia siap udah bawa parang, dia saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia. Beginilah suasana saat aksi kejar-kejaran anggota Polsek Cibinong Polres Cianjur, Jawa Barat saat akan menangkap dua orang pelaku pembunuhan. Kedua pelaku yang ditangkap adalah Mulyana dan Hanipan. Selain Mulyana dan Hanipan, anggota Polsek Cibinong Polres Cianjur juga memburu dua pelaku lainnya. Dari keterangan Mulyana dan Hanipan, polisi kemudian menangkap dua pelaku lainnya, yakni Yusuf dan Jajat. Diduga kuat, Yusuf dan Jajat ikut terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan Sutar, pria dengan gangguan jiwa di Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana cerita keempat warga Kampung Cibingbin ini ditangkap? Dan mengapa mereka begitu tega menganiaya Sutar? Pertengahan November 2021 silam, warga sekitar perkebunan Bintang Blok Astana Panjang, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan, digegerkan dengan penemuan tubuh Sutar, pria berusia 45 tahun. Ia ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi kepala terbungkus kain, tangan dan kaki terikat tambang, serta ditemukan darah di punggung korban. Sejumlah warga membawa Sutar ke lokasi pemasungan. Namun 1 hari setelah itu, Sutar ditemukan meninggal dunia. Mulyana, salah satu saksi mata yang sempat mengevakuasi korban, menceritakan bagaimana kondisi Sutar sebelum meninggal dunia. Pas ke atas, ya saya yang paling belakang, lihat udah tergeletak, nggak mau nolongin apa, udah tergeletak gitu. 100 meter dari situ, musimpangan ke bawah ke sini, dia baca ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kematian Sutar cukup mengagetkan keluarga. Sejumlah keganjilan kemudian muncul setelah jasad Sutar dimakamkan. Keganjilan pertama adalah kematian Sutar yang penuh tanda tanya tidak dilaporkan perangkat desa ke pihak kepolisian. Keganjilan kedua adalah keluarga korban semakin yakin jika korban meninggal dunia setelah dianiaya. Karena setelah Sutar dimakamkan, keluarga diundang ke kantor desa untuk menandatangani surat perjanjian. Isi dari surat perjanjian tersebut adalah keluarga tidak akan menuntut kematian Sutar ke jalur hukum. Namun keluarga besar Sutar menolak dan melaporkan kasus ini ke polisi. Jangan sampai berlanjut lah, kalau nggak salah mah. Terus? Nah, kalau kata saya teh ke pihak desa apa saya mah nggak ngaju, nggak lanjut.
Jadi gak bisa ngambil keputusan sendiri. Karena ada keluarga besar. Iya, ada keluarga besar. Yang lebih haknya adik-adiknya, bukan saya. Untuk penyelidikan, makam Sutar akhirnya dibongkar. Jasad Sutar kemudian diautopsi petugas forensik dan dikawal oleh jajaran kepolisian Resor Cianjur. Bersamaan dengan pembongkaran makam Sutar, Polres Cianjur juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Hasil dari autopsi dan pemeriksaan sejumlah saksi disimpulkan jika Sutar meninggal akibat penganiayaan berat. Keempat pelaku penganiayaan terhadap Sutar hingga tewas kini mendekam di Polsek Cibinong, Polres Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti penganiayaan sudah disita polisi. Ini sandal ini punya korban, ya. Posisi korban itu di borgol, di dalam kerangkeng. Setelah itu mereka kabur dalam kerangkengan itu, dikejarlah oleh tersangka. Nah, ini alat untuk membacok korban oleh saudara Yusuf. Mulyana, Yusuf, Hanipan alias Hanif, serta Jajat, 4 tersangka penganiayaan Sutar hingga tewas merupakan pemuda warga desa setempat. Lantas mengapa mereka menganiaya Sutar? Sempat menjadi pekerjaan rumah aparat kepolisian karena baru dilaporkan hampir 1 bulan sejak kematian korban. 4 pelaku akhirnya ditangkap Polsek Cibinong, Polres Cianjur, Jawa Barat. Kepada tim Menyikap Tabir TV One, 2 pelaku buka suara mengapa mereka menganiaya hingga akhirnya korban meregang nyawa. Saya ambil di kayu petai karena dia siap bawa parang, ya saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia. Sutar sebenarnya sudah dipasung oleh warga karena dianggap meresahkan. Namun Sutar kerap kali kabur dari lokasi pemasungan. Sejumlah warga yang resah kemudian menangkap Sutar. Namun Sutar melawan dengan parang. Tim Menyingkap Tabir TV One mencoba untuk menggali motif dari para pelaku penganiayaan yang menyebabkan Sutar meregang nyawa. Kepada kami, Mulyana menjelaskan secara lengkap pengejaran Sutar oleh sejumlah warga. Almarhum Sutar itu lepas dari kerangkeng ya Pak. Setelah itu lalu saya pergi ke rumah orang tua saya. Nah di sana udah ada Pak Poldes, lalu sama Pak Poldes itu disuruh dipinta bantuannya untuk mencari keberadaannya maksudnya Pak. Karena jalannya ada 2 bagian, lalu dibagi 2 tugas Pak. Saya dari arah Jalan Waspada, yang rombongan yang satu lagi jalan arah Giri Mukti. Pertama nyampe itu Jajat, terus saya Pak, terus Hanipan sama Yusuf. Ya saya tungguin Pak. Ya, setelah saya ditungguin, dia itu ambil parang Pak. Saya berpikir itu buah simalakama Pak. Kalau saya dibiarin, bisa-bisa saya pribadi yang kena bacok Pak. Kebetulan itu ada sejenis kayu bakar Pak. Saya ambil, ya saya pukul tangannya, lalu si parangnya jatuh.
saya pukul lagi tangannya sebelah sini, lalu saya pegangin si sarung karena dia pakai sarung Pak, pakai sarung, lalu dibelakangin, saya pukul lagi sebelah sini Pak. Setelah itu saya bawa ke jalan, di jalan ada Hanipan sama Muhammad Yusuf. Setelah itu ya kenalah sama Muhammad Yusuf, kenalah bacokan Pak. Setelah itu lalu datanglah Bob Jajat, karena dia masih merontak-rontak Pak. Lalu si tangannya diginiin, lalu diikat. Ya. Menurut Mulyana, Sutar sehari-harinya kerap membantu orang tua Mulyana mengurus kebun.